Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna sayyidana wa habibana wa qudwatana fi kulli al-umur Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan para asatidzah, para ustadzah, para kiai, alim ulama, bapak haji, ibu hajah, serta jamaah sekalian. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih mengkaruniakan nikmat yang begitu besar kepada kita, sehingga pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memampukan kita untuk hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah. Karena hanya orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih saja yang berkenan untuk memenuhi seruan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala melaksanakan sholat subuh, dan karunia itu hari ini kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kuatkan iman kita, kuatkan ketakwaan kita, menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berharap dan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita membaca ayat-ayat puasa, pertama Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Selanjutnya ayyaman ma'dudat. Berikutnya syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di yang ketiga ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bulan Ramadan, bulan yang diturunkannya Al-Qur'an. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Qur'an?
Jawaban paling mudah bagaimana Bapak Ibu? Terserah Allah. Kita makhluknya ya diperintahkan untuk ikut saja. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu kalimat di dalam Al-Qur'an kecuali pasti ada hikmah dan pelajaran di dalamnya. Jangankan satu kalimat, satu kata, atau bahkan pemilihan huruf. Kenapa di awal Al-Baqarah harus alif lam mim? Bukan yang lain, bukan alif lam ra dan seterusnya. Yang demikian itu pasti mengandung hikmah. Oleh karenanya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Qur'an. Bukan firman-Nya Syahrul Ramadan syahrul mubarak. Bulan Ramadan bulan berkah. Firman-Nya bukan bulan Ramadan bulan kemenangan. Firman-Nya bukan bulan Ramadan syahrus syam, bulan puasa. Tetapi kenapa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an? Jawabannya adalah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Ini jawaban yang paling mendasar. Karena di bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Pertanyaannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kapan Al-Qur'an pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dengan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat kelima. Ketika umur beliau genap 40 tahun, beliau dalam kondisi masih di Mekah, belum hijrah ke Yathrib yang hari ini kita kenal dengan Madinah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyiarkan Islam, mengajarkan Al-Quran dalam durasi waktu 13 tahun. Setelah itu perintah hijrah ke Madinah. Nabi berdakwah di Madinah kurang lebih 10 tahun. Jika digabungkan durasi dakwahnya Nabi sebagai seorang Nabi dan Rasul itu 23 tahun. Dan rupanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puasa Ramadan baru disyariatkan di tahun kedua Hijriah. Maknanya antara Iqra turun sampai ada syariat puasa Ramadan itu butuh waktu 13-14 tahun lebih baru ada syariat puasa. Sehingga maksud dari ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Qur'an, dan Al-Qur'an adalah nikmat besar atas orang-orang yang beriman. Apa bentuk nikmatnya? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Qur'an petunjuk bagi seluruh manusia. Siapa yang ingin hidupnya baik, hidupnya tentram, maka hendaklah dia mendekat kepada Al-Qur'an. Para ahli tafsir menjelaskan petunjuk fid dunya wal akhirah, petunjuk di dunia dan di akhirat. Saya ilustrasikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki permisalan yang lebih tinggi.
Saya tidak sedang mempromosikan merek tertentu, ini contoh saja Bapak Ibu. Kita beli sepeda motor, contoh. Sepeda motor itu dikeluarkan oleh pabrik, mohon maaf Bapak Ibu, saya sebut di sini. Contoh saja, pabrik Honda misalkan. Kita beli sepeda motor pabrikan Honda, lalu kita belum pernah belajar otomotif, tidak ada bengkel dan seterusnya. Ketika motor tersebut rusak, kemanakah kita akan merujuk? Apakah kita akan merujuk kepada buku pedoman yang dikeluarkan oleh pabrikan Suzuki, atau buku pedoman yang dikeluarkan oleh pabrikan Yamaha? Tentu tidak. Tetapi kita merujuk kepada pedoman buku yang dikeluarkan oleh pabrikan Honda. Karena motor kita motor Honda. Wallahu mas'alul a'la. Yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala Khaliq pencipta seluruh alam semesta. Sehingga siapa yang hidupnya ingin baik, hidupnya ingin lurus, tentram, maka mendekatlah kepada pedoman hidupnya, yaitu Al-Quran, yang itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Petunjuk bagi manusia di dunia. Yang kedua, di akhirat. Sekarang misalkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan ke kita, wahai manusia, silahkan kalian ibadah. Terus bagaimana caranya? Cari sendiri. Tanpa ada pedoman dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, niscaya manusia akan bingung. Tetapi ketika Allah turunkan Al-Quran, di sana Al-Quran membahas tentang perintah-perintah dan larangan-larangan. Berarti siapa yang menjalankan perintah akan mendapatkan kebahagiaan di surga. Maka petunjuk di sini untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ini nikmat atau tidak Bapak Ibu? Nikmat. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Penjelas dari huda, ya, penjelas dari petunjuk tadi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang bertentangan antara satu dengan yang lain. Kok ini bertentangan? Seakan-akan yang bertentangan mungkin akal kita belum bisa menjangkaunya, atau ada di sana nasikh dan mansukh. Contoh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puasa Ramadan wajib atau pilihan Bapak Ibu? Wajib. Kita baca ayatnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dan bagi yang mampu, dia boleh membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Mampu puasa, boleh memberi, boleh memilih tidak puasa dengan membayar fidyah, memberi makan satu orang miskin. Ayat ini rupanya turun di awal-awal syariat puasa. Saat itu awal-awal syariat puasa, orang yang sudah tidur tidak boleh makan dan minum lagi sampai datang berbuka atau maghrib di hari kemudian. Contoh, ini hari Ahad, orang buka nanti malam Senin, ba'da tarawih jam 9 tidur, bangun jam 1. Dari jam 1 sudah tidak boleh makan sampai nanti datang waktu maghrib. Jadi tidak ada sahur awal-awal itu, sehingga puasa yang seperti ini awal-awal menjadi pilihan kepada para sahabat Nabi
harus bayar fidyah. Sampai-sampai Umar bin Khattab itu mengeluhkan. Dalam ayat ini ada dicantumkan riwayat berkenaan dengan Umar bin Khattab. Beliau mengeluhkan. Bagaimana mengeluhkannya? Ya Rasul, kami kalau bangun malam tidak tahan untuk mendatangi istri-istri kami. Maka berikanlah ketentuan dalam hal ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat berikutnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin, dan seterusnya. Wa man syahida minkum syahra falyasum. Ayat berikutnya wa kulu washrabu, makan dan minumlah. Apa itu Pak? Ibu? Dan makanlah kalian hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Disinilah kemudian puasa menjadi wajib. Jadi kalau kita mengatakan bertentangan, mungkin akal kita yang belum sampai atau ilmu kita yang belum sampai. Rupanya dalam Al-Quran juga ada nasikh dan mansukh. Nasikh menghapus, mansukh terhapus hukumnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ayat tadi. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda, penjelas dari petunjuk tadi, wal furqan. Apa furqan Bapak Ibu? Pembeda. Maka Al-Quran ini adalah pedoman bagi kaum muslimin untuk melihat segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Jangan sampai kita adalah orang yang rajin ke masjid, orang yang rajin puasa wajib dan puasa sunnah, melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi cara berpikirnya hanya berpikir sesuai dengan Al-Quran cuma di masjid saja. Keluar masjid sudah beda. Maka selayaknya bagi kita memandang sesuatu yang ada itu sesuai dengan pandangan syariat. Oleh karenanya sangat disedihkan perkara LGBT contohnya. Kok masih ada orang Islam yang membela, masih ada orang Islam yang membenarkan LGBT. Berarti Quran hanya sekedar bacaan saja, belum masuk kepada pikirannya menjadi cara pandang sebagai seorang muslim. Wal furqan. Ini nikmat besar Bapak Ibu. Quran ini nikmat besar. Sehingga rasa syukurnya adalah Allah berfirman selanjutnya, faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa di antara kalian melihat bulan, maka berpuasalah. Jadi puasa adalah bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat yang besar ini berupa Al-Quran. Jadi jangan dibalik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Gimana baliknya? Orang rajin puasa Masya Allah, tapi di bulan Ramadan jauh dari Quran. Dia punya Quran banyak di rumah, lemarinya penuh dengan Al-Quran, tapi masih diplastikin semua. Berarti ini belum pernah membacanya. Sehingga yang terbaik bagi kita adalah ketika datang bulan Ramadan, perbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Seakan dalam ayat itu dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, telah diberikan kepada kalian nikmat besar berupa Al-Quran, maka bersyukurlah kalian dengan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Seakan demikian. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa dibayangkan Bapak Ibu, kalau Allah tidak menurunkan Al-Quran, Nabi Muhammad SAW, seorang pemuda yang galau akan kerusakan orang-orang di sekitarnya, bangsa Arab
saat itu menjadi budaya mereka adalah satu, minum khamr. Khamr itu minuman wajib, harus ada. Layaknya kalau orang buat pesta di tempat kita saat ini, walaupun tidak wajib tapi biasanya ada, yaitu daging. Di bangsa Arab harus ada khamr kalau pesta. Dan orang-orang Arab ketika menikah, dijelaskan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, satu, sebagaimana menikahnya kita, laki-laki datang kepada wali perempuan melamarnya. Cara yang kedua adalah laki-laki yang sudah punya istri, ingin punya keturunan baik, istrinya tidak dia gauli sampai suci, setelah itu disuruh untuk tidur dengan laki-laki yang dia ingin harapkan keturunannya, sampai hamil. Ketika hamil pulang. Itu rusaknya orang Arab, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi sampai suami ngirim istri ke orang lain. Cara yang ketiga adalah seorang wanita ya mempersilahkan laki-laki 3-10 orang untuk menggauli atau berzina dengan dia. Nanti kalau anaknya lahir, dia tinggal pilih mana yang dia suka dari laki-laki yang telah berzina dengan dia. Cara yang keempat, perempuan mengibarkan bendera di depan rumah. Ini bukan bendera kuning, Bapak Ibu, ya bendera untuk menandai kalau perempuan itu welcome. Siapa laki-laki yang mau masuk silahkan. Ketika nanti dia hamil dan melahirkan, memanggil ahli nasab, lalu ahli nasab itu menghitung kira-kira anak ini dinisbahkan kepada siapa, dan orang itu harus mau bertanggung jawab sebagai ayahnya. Itulah kerusakan bangsa Arab. Nabi SAW bingung itu, dan banyak kerusakan berkenaan dengan apa? Moralitas mereka, akhlak mereka. Mereka menyembah berhala, mereka melakukan perjudian, penipuan, penindasan, dan yang semisalnya. Nabi sebagai seorang pemuda bingung. Akhirnya apa yang dilakukan? Beliau menyendiri di goa. Ini belum turun ayat, Bapak Ibu. Menyendiri, melihat kondisi kaumnya, gimana ini cara membenahinya. Belum ada pedoman. Ketika bekal habis, beliau pulang atau diantarkan oleh anaknya, dan seterusnya begitu sampai genap 40 tahun. Datanglah sosok yang besar, yaitu malaikat Jibril. Kemudian beliau Bapak Ibu namanya ini? Didekap. Beliau ketika didekap merasa sempit dadanya, dilepas. Iqra, suruh baca. Apa kata beliau? Ma ana biqari, aku nggak bisa baca. Didekap lagi sampai sudah sesak napas, dilepas. Iqra ma ana biqari, aku nggak bisa baca. Sampai ketiga baru beliau bisa mengikuti Jibril, Iqra, dan seterusnya sampai ayat kelima. Beliau pulang rupanya demam, Bapak Ibu. Ya wajar saja jumpa dengan sosok besar yang menakutkan. Ibarat orang dihadang oleh preman, mungkin nyalinya ciut dia, atau preman yang kuat sampai sakit. Itulah Nabi SAW. Lalu Khadijah radhiyallahu taala anha memberikan motivasi kepadanya. Engkau tidak mungkin mendapatkan mudarat. Engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahim, suka menolong orang lain, maka diantarkan kepada rahim. Apa kata rahim? Hada namus. Ini namanya namus. Alladzi jaa ila Musa, yang pernah datang kepada Nabi Musa.
Namus itu nama lain malaikat Jibril. Jemaah yang dirahmati Allah. Jadi hari ini kita dapat Al-Quran, maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membimbing kita. Sebagaimana Nabi SAW dulu sebelumnya bingung gimana cara memperbaiki umatnya ini. Yang beliau lihat hanya batin, mungkin ngelus dadanya beliau, dan beliau meninggalkan kaumnya. Karena kalau bercampur dengan mereka khawatir akan terkontaminasi. Turun Al-Quran, sekali lagi, Quran adalah nikmat besar bagi kita. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan puasa. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran. Apa buktinya? Buktinya adalah malaikat Jibril selalu datang di setiap Ramadan untuk mudarosah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu mudarosah? Mudarosah itu malaikat Jibril baca, Nabi mengikuti. Kalau bahasa sekarang adalah murojaah. Karena kalau Nabi disuruh murojaah dari mushaf, Rasul nggak bisa baca tulis. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu Al-Quran belum dibukukan, sehingga Jibril itu turun setiap bulan Ramadan mudarasah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu ketika kita melihat para salafus saleh, orang-orang terdahulu, dalam kitab Lataiful Ma'arif dijelaskan bahwa ulama-ulama kita ketika datang bulan Ramadan, apa yang mereka lakukan? Mereka khatam Quran di setiap 3 kali sholat malam. Khatam Quran setiap 3 kali tarawih. Jadi kalau Quran itu 30 juz, 3 kali tarawih, 1 malam berarti 10 juz. Berarti nanti kalau dapat 30 hari, khatam 10 kali. Dan ada juga yang khatam selama 7 hari sekali. Dan ada juga yang khatam seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kata beliau khatam di luar sholat malam. Kami ulangi, khatam di luar sholat malam, sehari semalam 2 kali. Khatam Bapak Ibu bukan 2 juz, khatam. Jadi kalau 30 hari di luar sholat malam, 60 kali khatam. Ditambah sholat malamnya kalau 10 juz, berarti 10 kali khatam. 60 tambah 10, 70 kali khatam. Itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Malik ketika datang bulan Ramadan, beliau meninggalkan majelis hadis dan lebih memilih membaca Al-Quran melalui mushaf. Sehingga jemaah yang dirahmati Allah, ini motivasi untuk kita, bukan justru mengedonkan kita. Ulama begitu, saya 1 kali aja belum selesai, kalau nggak usah baca sama sekali. Tapi ini motivasi untuk kita. Para ulama kita terdahulu, mereka orang yang semangat untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Khatam Quran banyak kali bahasanya. Jemaah yang dirahmati Allah, maka di Ramadan ini setidaknya kita punya target. Ya kalau biasanya di bulan yang lain tidak pernah khatam, sekarang minimal 1 bulan Ramadan itu minimal sekali khatam.
sudah khatam berkali-kali, Masya Allah. Ya, semoga kita doakan beliau-beliau bisa istiqomah. Dan mungkin yang belum, masih ada kesempatan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini masih di penghujung pertengahan. Dan penghujung pertengahan 10. Sebentar lagi datang waktu iktikaf. Masih tinggal ujung-ujung, masih ada beberapa hari lagi, belasan hari kesempatan bagi kita untuk apa? Untuk bagaimana memperbanyak tilawatul Quran. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di bulan Ramadan perbanyak interaksi dengan Al-Quran. Al-Quran ketika benar-benar masuk dalam qalbu, ini akan menimbulkan perubahan-perubahan yang hebat. Contoh Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini nikmat ini Bapak Ibu, nikmat ini. Quran ini nikmat. Apa bentuk nikmatnya? Kita melihat orang-orang Arab tadi. Orang yang tidak bisa baca tulis. Jadi kalau Bapak Ibu ada di kalangan para sahabat, termasuk orang yang paling pintar. Kenapa? Karena bisa baca tulis. Orang bisa baca tulis saat itu adalah orang yang langka dan jarang. Dan orang ini ya nilainya mahal. Buktinya apa? Ketika perang Badar, tawanan perang Badar, syarat boleh bebas adalah kalau tidak mampu menebus, memberikan atau mengajarkan anak-anak sahabat baca tulis. Kan bagi kita remeh sekarang, ngajari baca tulis itu remeh. Tapi saat itu sesuatu yang besar, bisa untuk menebus dirinya menjadi orang yang bebas. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kondisi yang rusak moralnya, dalam kondisi yang tidak memiliki peradaban. Kalau kita lihat bangsa Arab Saudi saat itu, Mekah khususnya dan Madinah, itu berada di antara kerajaan-kerajaan yang ada. Kerajaan Romawi di Syam yang sekarang Palestina, yaitu daerah Syam. Kerajaan Romawi di sana. Kerajaan Persia di Iran. Lalu Yaman itu ikut kerajaan Romawi. Nyebrang sampai ke benua Afrika ada Ethiopia, itu juga ikut kerajaan Romawi, rajanya Raja Najasyi. Semua raja-raja itu, kerajaan-kerajaan itu tidak ada yang melirik bangsa Arab. Mereka nggak ada keinginan untuk menaklukkan bangsa Arab. Hanya pada saat itu Raja Abraha saja, ketika dia ingin mengungguli Ka'bah, mendatangkan pasukan gajah. Tapi untuk menguasai orang-orangnya tidak ada. Kenapa? Kasar orangnya, sulit untuk dinego, sulit untuk diajak musyawarah. Itu orang Arab keras. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka cahaya Al-Quran, hidayah, apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Muncul dari Madinatul Rasulillah, kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hari ini kita kenal dengan ikonnya yaitu Masjid Nabawi. Muncul di sana peradaban luar biasa, yang dari peradaban itu bisa kemudian apa? Menaklukkan kerajaan-kerajaan yang besar. Di zaman Umar bin Khattab, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Umar bin Khattab mampu memukul mundur kerajaan Romawi. Sampai-sampai ketika datang utusan dari kerajaan-kerajaan yang ada, datang untuk jumpa dengan Umar bin Khattab ketika beliau menjabat sebagai khalifah, diantarkan oleh sahabat. Utusan tadi diantarkan, mana pemimpin kalian? Lalu ditunjukkan itu. Umar sedang tidur di bawah pohon kurma. Ini seorang pemimpin besar, tidak ada kantor administrasi,
kantornya masjid. Istirahatnya di bawah pohon kurma, tapi kekuasaannya terbentang dari Pakistan sampai ke Afrika. Itu di zaman Umar bin Khattab. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal orang nggak bisa baca tulis. Kenapa demikian? Al-Quran. Ketika kita lihat tadi secara umum sahabat, Umar bin Khattab itu orangnya keras atau lembut Bapak Ibu? Keras tadi ya. Umar bin Khattab itu sukanya bawa apa itu? Tongkat. Apa tongkat itu? Apa tongkat itu untuk pukul orang di pasar? Itu Umar bin Khattab. Mohon maaf, lebih tepatnya hari ini kita sebut mohon maaf, preman. Umar bin Khattab ketika beliau mendengar saudarinya masuk Islam, beliau naik tensinya, mendatangi saudarinya, kemudian mendobrak pintunya. Rupanya ada sahifah, lembaran-lembaran yang ada di tangan iparnya, suami dari saudarinya. Umar bin Khattab mencoba untuk merebutnya, dihalangi oleh iparnya sampai Umar mengayunkan tangan, rupanya tangan mengenai pipi saudarinya. Bagi bangsa Arab, seorang laki-laki memukul saudari itu aib. Umar bin Khattab berharap ini tidak viral, karena kalau sampai viral, ya beliau akan turun ini nanti derajatnya, pamornya akan dipandang sebelah mata. Masa laki-laki menyakiti perempuan? Akhirnya Umar bin Khattab turunkan tensinya, mengatakan, apa syarat saya boleh membaca lembaran-lembaran itu? Kata iparnya, Anda ini musyrik, Anda najis, harus mandi. Setelah mandi diberikan kepadanya, masuklah hidayah Quran ke dalam qalbu beliau, minta diantarkan berjumpa dengan Nabi SAW, lalu bersahadat di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Orang yang kasar, orang yang keras, orang yang mungkin wataknya sangat mengerikan, ketika datang atau mendapatkan hidayah Al-Quran, menjadi orang terbaik setelah Rasul dan Abu Bakar. Jemaah yang dirahmati Allah, bahkan dalam hadis Bukhari, kata Rasul SAW, seandainya Umar itu lewat di lembah, maka syaitan tidak akan melewati lembah yang dilewati oleh Umar. Ini saking mengerikannya Umar ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami lanjut, kita selesai jam berapa Bapak Ibu? Jam 6 sudah selesai nih Pak. Sudah selesai berarti Pak? 10 menit lagi. Baik, 10 menit lagi dispensasinya. Kita lanjutkan. Ini baru pukul 5 Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Contoh lain, Bilal bin Rabah. Sekarang kita kenal siapa Bilalnya, siapa muadzinnya. Kalau kita dengar nama muadzin, nama Bilal, adakah orang yang meremehkan Bilal? Pekerjaannya remehnya. Ini pekerjaan yang mulia. Sampai-sampai nama Bilal itu untuk sebuah tugas mulia. Saat itu Bilal orang yang tidak punya kemerdekaan, seorang budak yang mohon maaf fisiknya, kulitnya hitam, rambutnya ikal. Kalau orang sekarang mungkin ditambah hidup lagi. Nah ini Bilal bin Rabah, orang yang budak fisiknya seperti itu, ketika dia, saya nggak berani ngomong itu Pak, cinta apa ya Pak? Beliau Masya Allah kemudian mendapatkan hidayah Al-Quran. Apa yang terjadi? Menjadi orang yang mulia. Bahkan Nabi sampai pernah mengatakan, wahai Bilal, sampaikan kepadaku amalan apa yang pernah engkau lakukan di masa Islammu. Fa inni sami'tu Qur'anan laika fil jannah. Aku pernah mendengar suara sandalmu di surga. Ini Nabi ngomong ke mantan budak tadi. Pikir-pikir namanya Bilal itu kan bukan orang yang Masya
ibadah. Akhirnya beliau mikir-mikir apa? Lalu mungkin ya Rasul, setiap kali saya batal berhadas, saya berwudu, kemudian sholat 2 rakaat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang seperti itu tidak ada kemerdekaan budak. Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan melalui Al-Quran. Bahkan kalau kita lihat sejarah, Dr. Rohib Asirjani, beliau mengatakan, ketika umat Islam belum masuk ke Eropa melalui pintu Spanyol Portugal, kalau sekarang anak-anak muda ditanya apa yang kalian tahu dengan Spanyol, menyebutkan pemain bola. Tapi dulu Islam pernah bercahaya di sana. Apa yang terjadi sebelum Islam masuk? Orang-orang tidak kenal mandi dan tidak kenal bagaimana cara buang hajat yang baik. Mandi mereka bagaimana? Untuk membuat badan mereka wangi, mengolesi dengan minyak babi. Ketika mereka ingin buang hajat, apa yang mereka lakukan? Kapan ingin buang hajat? Ke belakang rumah tunaikan. Sehingga mohon maaf, kotoran manusia berceceran di mana-mana. Itu kondisi saat itu mereka nggak kenal mandi. Datang Islam membawa peradaban, syariat, Al-Quran, diantaranya adalah syariat toharoh. Dari toharoh saja itu sudah beres dalam Quran, dalam Islam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakikatnya Al-Quran adalah nikmat besar untuk kita. Oleh karenanya, agar itu bisa menjadi kita atau menjadikan kita berubah, mendatangkan manfaat untuk kita, apa yang harus kita lakukan? Nah ini poinnya. Poinnya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, tilawah, membaca Al-Quran. Sudah kita singgung tadi di awal. Membaca Al-Quran, ya, apalagi di bulan Ramadan, perbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Dan bulan Ramadan adalah standar tolak ukur siapa yang di bulan Ramadan malas baca Quran, insya Allah di bulan yang lain lebih malas. Siapa yang di bulan Ramadan tidak khatam Al-Quran, insya Allah di luar bulan Ramadan lebih jarang lagi khatam Quran. Ini standar di bulan Ramadan. Ya maka alhamdulillah kalau ada program khataman, walaupun mungkin dibagi 30 juz, dibagi 1 juz. Intinya ada program atau membaca 1 orang sampai 30 juz. Ada target itu. Sebagaimana para ulama kita dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah, setelah tilawah apa? Tadabbur Quran. Apa tadabbur itu? Merenungi dan mencoba untuk memikirkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan. Tentu rujukannya adalah tafsir. Kalau kita tidak bisa baca bahasa Arab, belum bisa bahasa Arab, rujukannya adalah Quran terjemah. Karena Quran terjemah kita ini sudah disahkan oleh para ulama kita di Indonesia ini. Itu hakikatnya tafsir. Kita baca, kita renungi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang kita atau kaum muslimin itu menganggap Quran sebagai firman Allah dari Allah melalui malaikat Jibril kepada nabinya. Kita sebagai penyimak dan pendengar saja. Terkadang kita menganggap seperti itu. Padahal hakikatnya adalah Al-Quran itu ketika kita baca, Al-Quran sedang berbicara kepada kita. Jika di sana ada janji-janji berkenaan dengan surga, janji-janji berkenaan dengan kemuliaan, itu juga janji untuk kita, bukan untuk Nabi Muhammad saja.
Ketika di dalam Al-Quran terdapat ancaman-ancaman berupa kehinaan, kerugian, kebinasaan, neraka, adab, dan yang semisalnya, itu ancaman bukan untuk Nabi Muhammad saja, tapi ancaman juga untuk kita. Jadi hadirkan qalbu ketika membaca Al-Quran. Insya Allah dengan itu akan muncul kebaikan-kebaikan. Jundub bin Abdullah, beliau mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah bersama Nabi. Jadi anak-anak muda itu dulu sering datangi Nabi, menginap di Masjid Nabawi. Wa kunna fityatun hazawira. Kami ini anak-anak muda yang sebaya. Apa yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada mereka? Ta'allamna al-Qur'an, ta'allamna al-iman, tsumma nata'allamu al-Qur'an. Kami belajar iman, kemudian belajar Al-Qur'an. Fa idza ta'allamna al-iman, jika kita telah belajar iman, kemudian kita belajar Al-Quran, fasdadna bihi imana, maka iman kami bertambah. Ini penting. Kalau kita baca Quran iman belum bertambah, berarti tadabburnya kurang, berarti merenungi Al-Qurannya kurang. Umar bin Khattab itu cerdas atau tidak cerdas, Bapak Ibu? Cerdas. Pernah terjadi permasalahan dalam hitungan warisan. Dan di sini ada ahli-ahli hitung waris. Dalam perhitungan warisan itu ada dua masalah yang sulit untuk ditemukan jawabannya. Tapi Umar bin Khattab menemukan itu tanpa harus merubah isi Al-Quran atau menabrak dari isi Al-Quran. Masalah tersebut dikenal dengan mas'alatu umariyatain, dua masalah yang diputuskan oleh Umar. Kalau kita bahas ini panjang lagi. Intinya ini orang cerdas, ini orang hebat, Umar bin Khattab. Bapak Ibu mungkin pernah dengar tafsir Jalalain, bukan jalan lain, Jalalain. Yang mengarang siapa? Jalaluddin As-Suyuti dengan Jalaluddin Al-Mahalli. Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala, beliau juga pernah menulis mangdumah, nadham, qasidah yang berkenaan dengan muwafaqat Umar, kesesuaian Umar dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Umar usul, Allah menurunkan ayat sesuai dengan usulan Umar. Ada sekitar 15 sampai 16 kejadian. Ini orang cerdas. Tapi cara beliau belajar Quran gimana? Beliau dalam suatu riwayat menghabiskan surat Al-Baqarah dalam tempo 3 tahun. Lama atau sebentar, Bapak Ibu? Kalau anak pondok tahfidz 2 tahun hafal Quran 30 juz. Ini Umar bin Khattab hafal Quran ya Al-Baqarah baru membutuhkan waktu 3 tahun. Berarti lama. Lalu caranya seperti apa? Rupanya Umar bin Khattab itu sebagaimana dikatakan oleh sahabat yang lain, kita belajar Quran itu sehari 10 ayat. 5 di pagi hari, 5 di sore hari, 5 di pagi hari, siangnya untuk kita amalkan, sore 5 ayat, malamnya untuk kita amalkan. Itulah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, sehingga Al-Quran bisa benar-benar menjadi pedoman hidupnya. Dia bisa benar-benar mengambil manfaat dari Al-Quran. Tadabbur. Jamaah yang dirahmati Allah. Yang ketiga, ini terakhir ini. Yang ketiga, bahwa perlunya setelah tadabbur adalah taghyir, perubahan. Ketika kita membaca Al-Quran berpedoman dengan tafsir Al-Quran, jangan banyak-banyak Bapak Ibu. Target saya tahun ini selesai
mutakhir, masya Allah, bagus itu, tapi apakah mungkin? Nah ini masalahnya. Maka bagaimana? Jangan banyak-banyak, istiqomah saja sehari 10 ayat. Tapi tadi benar-benar kita melihat maknanya, bagaimana menurut para ulama, lalu bagaimana kemudian amalan yang harus kita lakukan. Maka dengan itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an akan merubah hidup kita. Al-Qur'an akan memberikan manfaat kepada kita. Sebagaimana Al-Qur'an berjalan. Siapa kira-kira Bapak Ibu Al-Qur'an berjalan? Al-Quran berjalan itu bukan cuma orang yang hafal Quran, tapi orang yang juga mengamalkan Al-Quran. Nabi Muhammad SAW, Aisyah pernah ditanya bagaimana akhlak Nabi, lalu Aisyah menjawab, karena khuluquhul Quran, akhlak Nabi itu Al-Quran. Jadi kalau kita ingin mendapatkan manfaat, ya ikutilah Al-Quran, berakhlak dengan akhlak Al-Quran, insya Allah kehidupan akan, ataupun Al-Quran akan merubah kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang akan Allah Subhanahu wa taala tolong. Maka ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma lakal hamdu kama wafaqtana ila kulli khairin ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima baqiya min syahr Ramadan ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya Ghafur ar-Rahim. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa sujudana wa ruku'ana wa tilawatina ya arhamar rahimin. Allahumma la tuharrim 'alaina fadla lailatul qadar alladhi kharaja min alfi syahr ya mujib as-sa'ilin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian barakallahu fikum. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.